teman-teman, jumpa lagi bersama aku Revi Mariska. Dan di video kali ini aku bakal sedikit sharing-sharing kepada teman-teman sekalian mengenai pembuatan akun LTMPT, tepatnya kesalahan-kesalahan siswa tahun 2021 mengenai pembuatan akun LTMPT. Berhubung besok merupakan hari pendaftaran akun LTMPT tahun 2022. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, aku bakal mulai dari kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakuin oleh pelajar tahun 2021 kemarin yang aku rasain sendiri bagaimana kesalahan mereka. Yang pertama yaitu banyak tanya. By the way, banyak tanya di sini bukan berarti kita nggak boleh banyak-banyak tanya, melainkan teman-teman aku di tahun 2021 kemarin dalam banyak tanya dalam artian dia tidak lagi mencari informasi terlebih dahulu, melainkan dia langsung bertanya kepada teman-temannya yang mereka anggap temannya tersebut mendapatkan informasi yang sangat valid. Padahal seharusnya kita sebagai pelajar itu tidak boleh menerapkan sistem seperti itu. Seharusnya kita mencari terlebih dahulu informasi yang benar-benar valid, informasi dari sumber yang terpercaya terhadap suatu informasi. Bukan langsung bertanya kepada teman-teman yang kita anggap percaya gitu. Bisa jadi juga bahwa teman kita yang kita anggap percaya tadi itu mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas juga. Jadi maksud aku di sini banyak tanya yaitu jangan kita langsung bertanya kepada si A, si B dan si C, melainkan kita harus mencari terlebih dahulu informasi yang memang benar gitu. Nah, setelah itu barulah kita bisa bertanya kepada ini, kepada itu, dan kita diskusikan bersama-sama gitu guys. Jadi jangan terlalu banyak tanya, jangan nanya aja juga. Ini nggak boleh banget. Jangan nanya aja cukup. Tuh, kita harus cari lagi buku panduan-panduan mengenai akun LTMPT. Nah, by the way nanti besok ya tanggal 4 Januari 2022 bakal ada buku panduannya gitu. Buku panduan pembuatan akun LTMPT. Nah, di situ sudah sangat jelas informasi mengenai pembuatan akun LTMPT-nya gitu. Nah, setelah itu jika teman-teman baru bingung gitu bagaimana pada poin yang ini, poin yang itu, barulah kita nanya ke teman kita diskusikan, kita cari informasi di berbagai sumber yang terpercaya gitu, barulah kita bisa mendapatkan informasi yang valid gitu maksudnya. Jangan langsung bertanya gitu, itu jangan diterapkan ya, jangan diterapkan untuk pelajar tahun 2022 gitu. Cukup teman aku aja yang seperti itu ya. Dan nantinya insya Allah aku bakal bahas juga mengenai pendaftaran atau tutorial cara pembuatan akun LTMPT, mulai dari data-datanya dan bagaimana cara mengisinya nanti akan aku bahas detail di video selanjutnya. Dan yang kedua, setelah banyak tanya tadi, yaitu banyak sekali teman-teman aku yang lupa email. Nah, di sini pada saat kita membuat akun LTMPT itu kan memasukkan email kita, email yang aktif kita. Usahakan email itu email utama kita ya, jangan email yang 1, 2, 3 yang bahkan email itu akan lupa. Dan fatalnya email tersebut jangan sampai tersimpan di HP orang lain gitu. Usahakan email tersebut tidak lupa, passwordnya tidak lupa, dan emailnya itu ada di HP teman-teman gitu. Jadi ketika saat tahap validasi itu emailnya itu langsung masuk gitu. Nah, permasalahan yang sering sekali kemarin di tahun 2021 tidak munculnya atau tidak terkirimnya pesan validasi kepada kita gitu. Nah, di situ solusinya kita bisa sinkronisasi terlebih dahulu email kita atau hapus beberapa file. Biasanya itu email tidak masuk itu disebabkan oleh penuhnya penyimpanan internal handphone kita gitu. Dan aku pun pernah ngerasain bahwa ketika ada notif gitu ya dari email, nah, ketika penyimpanan internal aku penuh, itu email tidak bisa masuk gitu. Jadi ketika aku sudah hapus semua penyimpanan, sekiranya udah longgar tuh penyimpanan internal handphone kita, itu emailnya baru bisa masuk. Dan yang kemungkinan yang kedua, yaitu email kita itu masuk di bagian spam gitu. Mengapa bagian spam? Mungkin itu nggak tahu lah pokoknya bisa saja itu masuk di bagian spam gitu atau di bagian penting gitu. Nah, teman-teman bisa otak-atik di email teman-teman, lihat di bagian spam gitu. Yang ketiga, permasalahan yang banyak sekali ini yaitu fotonya itu blur, foto yang nggak jelas dan latar backgroundnya itu salah gitu. Ada juga yang bahkan yang selfie gini gitu. Sebenarnya itu nggak boleh guys ya. Foto yang blur itu akan tidak terdeteksi oleh sistem LTMPT gitu. Dan juga tatapannya itu harus tajam kayak gini. Terus backgroundnya itu terserah mau background apa, tidak menuntut untuk biru atau merah. Tanggal lahir yang ini harus biru, tanggal lahir ini harus merah, enggak. Itu backgroundnya itu diutamakan ini polos aja gitu, tapi disarankan lebih baiknya itu biru atau merah gitu. Jadi polos boleh aja, dan pakaiannya itu pokoknya pakaian rapi gitu, pakaian bebas juga nggak apa-apa, yang penting rapi dan berkerah gitu. Dan resolusinya harus wajib sesuai dengan ketentuan dari pihak LTMPT-nya. Nanti aku bakal jelasin lagi mengenai pakaian-pakaian gitu ya.
Nah, dan di situ juga jika teman-teman resolusi ukuran, maksudnya ukuran fotonya itu tidak sesuai dengan LTMPT, itu tidak akan masuk guys. Percuma teman-teman berapa kali teman-teman akan masukkan, berapa kali teman-teman upload, itu bakal tetap aja nggak bisa karena ya ketentuannya bukan seperti itu gitu. Yang keempat, salah isi data. Nah, salah isi data ini fatal banget guys, karena terlebih lagi jika teman-teman udah simpan permanen tuh akun LTMPT. Kalau teman-teman salah isi data atau NISN-nya itu salah gitu ya, itu bisa kita urus di sekolah teman-teman gitu. Tanyakan kepada pihak operator, Pak, ini sepertinya ada kesalahan nih dari NISN saya gitu, bisa dibetulin dari pusatnya gitu, operator sekolah, minta bantuan operator sekolah. Jadi tapi jika teman-teman kesalahan dari teman-teman sendiri mengisi biodatanya, waduh itu pokoknya harus bener-bener, pokoknya harus, itu fatal banget kalau sampai itu salah gitu ya. Pokoknya ketika teman-teman ingin menyimpan permanen ataupun udah selesai ke tahap finalisasi, teman-teman diharuskan mengecek ulang data-data teman-teman, apakah emang benar data-data tersebut data teman-teman atau ada yang salah gitu, dikoreksi-koreksi lagi maksudnya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan yang menyebabkan teman-teman gagal untuk masuk ke kampus impiannya gitu. Kesalahan yang kelima yaitu banyak sekali nih kesalahan-kesalahan yang mana siswa-siswa atau pelajar di tahun 2021 kemarin langsung simpan permanen data akun LTMPT-nya, padahal dia belum sempat untuk cek ulang ataupun belum selesai mengisi datanya, nggak tahu-tahu udah disimpan permanen aja tuh akun gitu. Nah, jadi seperti ini ya guys ceritanya. Nah, pada waktu kita mengisi data-data itu, kita pas itu kan banyak guys ya, data-data biodata, data prestasi, dan data-data lain sebagainya gitu. Nah, itu harus dimasukkan semua, dan mungkin teman-teman belum selesai masukkan datanya, dan jangan sampai teman-teman langsung menyimpan permanen akun tersebut gitu. Makanya pada poin keempat aku jelaskan bahwa kita harus mengoreksi terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu lagi apakah emang benar-benar data kita itu sudah pas, sudah benar semua gitu. Jika ada kesalahan bisa dikomunikasikan ke operator sekolah mungkin, atau bisa teman-teman benari terlebih dahulu data-data tersebut yang salah gitu. Yang kelima parah banget sih, yang kalau sudah simpan permanen tuh udah nggak bisa diubah lagi guys. Walaupun teman-teman minta help desk gitu ya, bantuan ke LTMPT, itu kata LTMPT kalau udah permanenin akunnya itu udah tidak bisa lagi gitu. Jadi kita kayak nggak ada harapan lagi gitu untuk masuk ke kampus gitu. Kalau seandainya itu benar-benar udah disimpan permanen akunnya gitu. Nah, untuk teman-teman, besok kan merupakan hari pembuatan akun LTMPT 2022. Pastinya teman-teman kan banyak tuh yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, aku yakin banget besok itu websitenya itu akan down atau maintenance gitu. Karena berhubung banyak yang pengen masuk di website itu, dia jadi agak error gitu. Error, ada tulisan 402 error gitu ya. Nah, itu juga jangan khawatir, itu bukan teman sendiri yang mengalaminya, melainkan kakak-kakak di semester di 2021 kemarin juga ngerasain hal itu, permasalahan itu. Tapi itu nggak lama gitu ya, itu hanya sebentar gitu, dikarenakan situsnya itu sedang banyak yang berkunjung di situs tersebut. Pokoknya itu lagi down gitu, aku yakin banget. Di hari-hari pertama juga gitu, untuk daftarnya itu kan ada deadline-nya gitu ya, udah ditentuin tanggal-tanggalnya itu kapan kita penutupan, kapan pendaftaran gitu. Nah, teman-teman bisa ambil di tengah-tengah gitu, atau 2-3 hari ke depan ketika dia pembukaan pendaftaran, teman-teman bisa daftar gitu. Jadi situsnya itu agak lebih tenang kebanding hari-hari pertama, atau misal dia jam 3 ya, misal besok jam 3 itu pembukaannya, nah jam 3 itu langsung down, bisa jadi seperti itu, langsung down. Nah, makanya aku saranin untuk teman-teman di hari kedua atau 2 atau 3 hari ke depannya itu baru daftar akun LTMPT gitu. Tapi kalau emang bisa pada hari itu juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya itu kita ke situsnya ketika situsnya sedang tenang aja gitu. Bahkan ada teman aku yang sampai jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, 3 subuh gitu untuk daftar akun LTMPT, karena dia mengambil amannya gitu. Ketika akun itu sedang error, kita coba terus, kita dorong terus, itu akan terjadi kesalahan data kita juga gitu. Makanya kita ambil yang tenang ketika situsnya sedang tenang. Oke, semangat untuk pejuang SNPTN 2022, dan jangan terlalu berharap di 2022, persiapkan SBMPTN kalian, jangan malas-malasan lagi, waktu sudah cukup padat gitu untuk teman-teman, belum lagi persiapan UTBK, persiapan UAS, dan ujian-ujian lainnya. Oke, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.